kebutuhan murid dalam belajar merupakan sebuah naluri yang dimiliki oleh setiap guru. Kebutuhan tersebut meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, atau gaya belajarnya. Hal tersebut dapat diraih dengan menerapkan teknik pembelajaran berdiferensiasi. Dengan teknik tersebut, guru dapat memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan untuk berkembang dan mencapai potensinya. Melalui teknik ini, terdapat beberapa manfaat yang dapat dirasakan, antara lain ialah meningkatkan pemahaman siswa terhadap mata pelajaran, memfasilitasi siswa yang telah berprestasi tinggi untuk mencapai lebih banyak, dan mendukung siswa yang kesulitan agar dapat mengikuti pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik dalam pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi menyajikan berita inovasi yang menghibur dengan tujuan agar peserta didik mampu membuat berita dengan menggunakan unsur dan struktur yang telah ditetapkan. Sebelum kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dimulai, kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar siswa dengan beberapa aspek, yaitu kesiapan belajar, minat murid, serta profil belajar murid. Dalam mengidentifikasi kebutuhan murid tersebut, saya berkolaborasi dengan guru bimbingan konseling. Melalui identifikasi ini, didapatkan 34% siswa dengan gaya belajar auditori, 43% siswa dengan gaya belajar visual, dan 23% siswa dengan gaya belajar kinestetik. Dari segi kognitif, diketahui bahwa 27% siswa sudah sangat baik memahami unsur dan struktur berita. Selanjutnya, 41% peserta didik masih kurang dalam memahami unsur dan struktur berita. Sehingga, saya merancang pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi peserta didik dan memberi pemahaman agar mereka dapat membuat sebuah berita. Pembelajaran berdiferensiasi memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk meningkatkan motivasi dan kreativitas dalam menggali potensi dirinya. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang saya gunakan yakni diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Strategi ini digunakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam diferensiasi konten, saya menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Pemanfaatan gawai peserta didik saya gunakan untuk memberikan contoh-contoh video dari sebuah berita. Gawai digunakan oleh peserta didik untuk membuka video-video dari berbagai macam media sosial untuk membandingkan kesamaan dan perbedaan dari tiap penyajian berita. Dalam diferensiasi proses, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengemukakan hasil temuan-temuan yang mereka dapatkan terkait dengan struktur berita, baik temuan dari internet, artikel, maupun dari buku. Kemudian, guru dan peserta didik bersama-sama mengambil kesimpulan mengenai struktur teks berita. Sekarang saatnya penugasan. Saya akan memberikan penugasan untuk membuat berita sesuai dengan struktur yang sudah kita tentukan. Bu, kalau misalnya untuk podcast boleh nggak? Bu, kalau penyajian beritanya pakai video terus diupload ke media sosial itu boleh nggak, Bu? Bu, kalau dalam bentuk artikel bisa nggak? Dalam diferensiasi produk, saya memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih bentuk penyajian dari tugas yang diberikan. Selama proses pengerjaan tugas, saya selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta didik. Setelah menyelesaikan penugasan, peserta didik akan memperlihatkan hasil karyanya kepada teman yang lain. Kemudian, mereka akan saling mengkritisi hasil satu sama lain. Apakah hasil karya yang telah mereka buat sudah memiliki unsur dan struktur berita yang telah kita pelajari hari ini. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole glass, I'm bitches on my line, and you know. Kami dari kelompok 1, kami akan membuat video. Nah, pasti teman-teman akan bertanya, kelas bahas video ini. Nah, kita di sini akan membahas tentang fasilitas WC di sekolah kami. Ayo
Sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan raya utama di kota Jakarta pada pukul 10 pagi. Oke guys, jadi kita udah nemuin satu space tempat yang ada kejadian pembulian. Bisa dilihat sendiri. Oke, sekarang kalian sudah baca semuanya, udah ditonton? Sudah. Mari kita dengar komentar dari tiap kelompok ke kelompok lain. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan mengomentari video dari kelompok 5 ya. Ya. Jadi setelah kami tonton itu videonya sudah sangat baik. Yang dimana pembawaannya sangat baik dari yang ada. Dan di videonya juga sudah terdapat yang namanya adik Simba. Jadi unsur adik Simba sudah ada. Tapi alangkah baiknya jika ditambahkan lagi inti yang lebih akurat agar penonton bisa lebih percaya. Saya perwakilan dari kelompok 5. Saya akan mengomentari artikel dari kelompok kalian, yaitu kelompok 6. Artikelnya sudah cukup baik dan sudah memuat adik Simba. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau kalian tuh tambahin foto-foto bukti yang lebih jelas lagi agar pembaca tuh lebih percaya gitu. Cukup dari kelompok kami. Terima kasih. Adalah komentar-komentar kalian terhadap hasil karya teman kalian, dan benar kayak yang kalian cermati, kalian kritisi hasil karya teman kalian tadi. Ada beberapa karya yang semuanya emang udah cukup bagus, tapi mungkin ada beberapa penjelasan, mungkin itu dari sumbernya yang perlu diperhatikan, perlu ditambahkan, ejaannya juga perlu diperbaiki. Saya ulas kembali ya pembelajaran hari ini. Kita udah belajar tentang konsep adik Simba. Adik Simba. Kemudian kita belajar mengenai unsur berita, unsur berita, dan unsur dari teks berita. Oke. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mulai mempelajari pembelajaran yang baru, yaitu pembahasan tentang penyampaian berita melalui vlog. Jadi untuk